Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam menerima materi serta dijadikan ilmu kita bermanfaat dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar membahas bab 4, yaitu tentang persamaan garis lurus. Dalam persamaan garis lurus ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pengertian persamaan garis lurus. Lalu yang kedua, grafik persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai, siapkanlah alat tulisnya ya. Setelah kalian tonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Menentukan bentuk umum persamaan garis. 2. Dapat menggambar grafik persamaan garis. Dan yang ketiga, dapat menentukan persamaan garis yang melalui suatu titik. Mari kita mulai. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah merupakan persamaan linier yang memuat dua variabel yang variabel-variabelnya berpangkat 1. Persamaan garis lurus jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Dan perlu diingat ya, bahwa persamaan garis lurus memiliki dua variabel, serta variabel-variabelnya tadi berpangkat 1. Jadi harus berpangkat 1. Di sini Bapak contohkan, misalkan 2x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Ini merupakan suatu persamaan garis lurus. Dua variabel yaitu x dan y memiliki dua variabel. Lalu x dan y memiliki pangkat yang sama. Sama-sama berpangkat 1. X dan y disebut variabel. Variabel adalah lambang atau simbol. Bisa saja nanti kita buat dengan huruf A ataupun B. Persamaan garis lurus dapat dituliskan dalam bentuk yang pertama, AX plus BY plus C sama dengan 0. Bentuk yang kedua, AX plus BY sama dengan C. Dan yang ketiga, Y sama dengan MX plus C. Dengan A, B, C, dan M bilangan real. Coba kalian perhatikan kembali tiga bentuk persamaan garis lurus tersebut. AX plus BY plus C sama dengan 0, AX plus BY sama dengan C, dan Y sama dengan MX plus C. Untuk bentuk umum persamaan garis yang ketiga ini, huruf M di situ menyatakan gradien. Dan masalah gradien ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang Bapak akan contohkan persamaan garis lurus. Yang pertama, 2x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. 2 adalah koefisien dari x. X adalah variabel dan x berpangkat 1. Lalu variabel yang kedua adalah y. Dan y juga berpangkat 1. Negatif 3 disebut konstanta. Jadi persamaan 2x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0 adalah merupakan persamaan garis lurus. Karena memiliki dua variabel yaitu x dan y. Dan variabel-variabelnya berpangkat 1. Sekarang akan Bapak contohkan yang bukan persamaan garis lurus. Misal, 2x pangkat 2 ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Karena di antara variabelnya ada yang berpangkat 2, maka bukan persamaan garis lurus. Bentuk berikut juga, 2a ditambah b dikurang 4c dikurang 3 sama dengan 0. Karena variabelnya lebih dari 2. Jadi bukan persamaan garis lurus. Sekarang kita lihat contoh yang lain dari persamaan garis lurus, yaitu 3y sama dengan x dikurang 5. Dari contoh itu bisa dilihat ada dua variabel, yaitu y dan x, dan semuanya berpangkat 1. Jadi bentuk 3y sama dengan x dikurang 5 merupakan persamaan garis lurus. Jika bentuknya 3y sama dengan x
berpangkat 2 dikurang 5, maka dia bukan persamaan garis lurus karena memiliki variabel yang berpangkat lebih dari 1. Juga apabila persamaan tersebut memiliki lebih dari 2 variabel, misal 3y ditambah z sama dengan x dikurang 5, maka dia bukan persamaan garis lurus karena ada 3 variabel yaitu x, y, dan z. Contoh yang lain lagi dari persamaan garis lurus adalah y sama dengan 2x ditambah 4. Perhatikan, di situ ada 2 variabel yaitu x dan y dan sama-sama berpangkat 1. Ingat, 2 adalah koefisien dari x dan x disebut variabel. Jadi koefisien adalah bilangan di depan variabel. Koefisien dari y adalah 1 walaupun tidak dituliskan. Dan 4 disebut konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan tertentu. Masih banyak contoh persamaan garis lurus yang lain. Dan mudah-mudahan dengan contoh yang ada, kalian bisa paham ya. Selanjutnya kita akan belajar grafik persamaan garis lurus. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang kartesius, ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. Yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Bidang koordinat kartesius ada 2 sumbu, yaitu sumbu x yang mendatar dan sumbu y tegak lurus pada sumbu x. Bisa dilihat di situ, sumbu x yang berwarna biru dan sumbu y yang berwarna orange. Titik potong dengan sumbu x artinya berpotongan dengan sumbu yang mendatar yang berwarna biru, maka y-nya sama dengan 0. Dan titik potong dengan sumbu y, maka titik tersebut berpotongan dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Misal kita akan menggambar grafik persamaan 2x dikurang y ditambah 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Jadi 2x dikurang y ditambah 6 sama dengan 0, bisa dilihat di situ. Bahwa y kita ganti atau disubstitusikan nilainya diganti dengan 0, maka 2x dikurang 0 tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya 2x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita pindahkan 6 ke ruas sebelah kanan dari tanda sama dengan menjadi negatif 6. Jadi 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 dibagi 2. X sama dengan negatif 3. Jadi titik potongnya adalah negatif 3,0. Dan kita letakkan pada bidang koordinat kartesius. Bisa dilihat yang berwarna coklat, itu adalah titik berpotongan dengan sumbu X, yaitu negatif 3,0. Langkah kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita tulis persamaannya, 2x dikurang y ditambah 6 sama dengan 0. Lalu x kita gantikan atau substitusikan nilai x ke dalam persamaan tersebut. Jadi 2 dikali 0 dikurang y ditambah 6 sama dengan 0. Bisa dilihat di situ x kita gantikan dengan 0. Selanjutnya 0 dikurang y ditambah 6 sama dengan 0. Sama seperti langkah pertama tadi, konstantanya plus 6 kita pindahkan ruas ke sebelah kanan dari tanda sama dengan menjadi negatif 6. Sehingga negatif y sama dengan negatif 6. Karena variabelnya bernilai negatif, maka harus kita kali dengan negatif 1. Ruas kiri kita kali negatif 1 dan ruas kanan juga kita kali negatif 1. Negatif y dikali negatif 1 sama dengan y. Dan negatif 6 dikali negatif 1 sama dengan 6. Jadi titik potongnya adalah 0,6.
Dan kita letakkan pada bidang koordinat kartesius. Di situ terlihat bahwa berpotongan dengan sumbu Y yang berwarna biru. Langkah selanjutnya, kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis. Sehingga terbentuklah suatu garis lurus dari titik yang satu ke titik yang lain. Dari yang warna coklat ke yang warna biru. Itulah yang dinamakan grafik persamaan garis lurus dari persamaan 2X dikurang Y ditambah 6 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana grafik dari X sama dengan H dan Y sama dengan K. H dan K di situ merupakan suatu bilangan. Persamaan Y sama dengan 3, grafiknya berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Jadi dia melalui titik-titik negatif 1,3, 0,3, 1,3, 2,3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk persamaan X sama dengan negatif 2, maka grafik garisnya tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Bisa dilihat di situ yang berwarna oranye merupakan grafik persamaan dari garis X sama dengan negatif 2 yang melalui titik-titik negatif 2, negatif 1, negatif 2,0, negatif 2,1, negatif 2,2, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak contohkan grafik persamaan yang lain, yaitu X sama dengan 5. Kita tarik garisnya dari X sama dengan 5 dan sejajar dengan sumbu Y. Bisa kalian lihat gambar grafik persamaan X sama dengan 5 yang berwarna biru yang melalui titik-titik 5,-2, 5,-1, 5,0, 5,1, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak akan contohkan cara penyelesaian persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Contoh soal dalam bentuk pilihan ganda. Dengan permisalan, titik 0,-2 kita substitusikan dalam suatu persamaan yang ada pada pilihan. Kita mulai dari pilihan A. Jadi 2X ditambah 2Y ditambah 10 sama dengan 0. X diganti dengan 0 dan Y diganti dengan negatif 2. Sehingga didapat 2 dikali 0, 0. Plus 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Ditambah 10 sama dengan 0. Negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Habis nilainya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0. Dan bernilai benar. Jadi titik 0,-2 apabila disubstitusikan ke dalam persamaan akan menghasilkan nilai yang sama. Sekarang kita cobakan pada pilihan B. 2X dikurang 5 ditambah 10 sama dengan 0. Sama seperti pilihan A. Kita gantikan X dengan 0 dan Y dengan negatif 2. 2 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan positif 10. Sehingga didapat 20 sama dengan 0. Dan ini bernilai salah. Sekarang kita coba pilihan C. 2X ditambah 5Y sama dengan 10. X kita ganti dengan 0 dan Y kita ganti dengan negatif 2. 2 dikali 0 sama dengan 0. Positif 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10. Ruas sebelah kiri dari tanda sama dengan bernilai negatif 10. Dan ruas sebelah kanan dari tanda sama dengan bernilai 10. Jadi pernyataan ini salah. Dari 3 permisalan itu kita sudah dapat melihat bahwa yang benar adalah pilihan A. Tentu yang D juga bernilai salah. Tidak usah kita coba lagi ya. Karena bentuk soalnya pilihan ganda dan biasanya pilihan ganda hanya ada satu jawaban yang benar. Mari kita coba sekali lagi dengan contoh soal yang lain, yaitu 2Y sama dengan X ditambah 6. Sekarang kita coba pilihan A, yaitu titik 4,2
kita substitusikan ke dalam persamaan 2x sama dengan x ditambah 6. Sehingga didapat ruas sebelah kiri 4 dan ruas sebelah kanan 8. Dan ini salah. Jadi titik 4,2 tidak melalui persamaan garis 2y sama dengan x ditambah 6 karena nilai ruas sebelah kiri sama dengan 4 dan nilai ruas sebelah kanan sama dengan 8, tidak sama nilainya. Sekarang kita coba pilihan C, titik 2,4. Dari persamaan tersebut, X kita ganti dengan 2 dan Y kita ganti dengan 4. Sehingga diperoleh ruas sebelah kiri tanda sama dengan 8 dan ruas sebelah kanan tanda sama dengan 8. Kedua ruas nilainya sama. Jadi titik 2,4 melalui persamaan garis 2y sama dengan x ditambah 6. Demikianlah pembelajaran kita melalui video pada pertemuan kali ini dan mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.